Gini, saya bilang, Sudah? kenapa diakhiri? Hah? Enggak, kalau kita sudah selesai. Oh gitu. Ya. Oke. Sorry, karena kita masih pemula untuk live Facebook dan untuk obrolan, karena kan kita tidak bisa kita tidak bisa mengadakan diskusi dan obrolan secara banyak, tetapi ada beberapa hal penting yang saya harus tahu dari Pak Dokter, informasi mengenai COVID-19 atau Corona. Jadi tadi kan saya sudah mengumumkan di Facebook bahwa akan live sebentar bersama Dr. Amrullah. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Walaupun mungkin teman-teman masih pada sibuk di rumah masing-masing, tetapi mudah-mudahan informasinya tersimpan sampai besok. Oke, Pak Dokter. Iya. Kan masih banyak yang belum tahu tentang COVID-19 itu apa. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu awalnya. Kita mulai dari awal saja dulu mengenai COVID-19. Itu sebenarnya virus jenis apa, Dok? Supaya masyarakat juga bisa tahu, oh COVID-19 ini yang ciri. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coronavirus ini merupakan bukan hal yang baru dalam dunia kedokteran. Jadi virus corona ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Menurut beberapa ahli virus atau virologis mengatakan bahwa virus corona ini ada lebih kurang 200 jenis variannya. Banyak sekali. Ya, ada 200 jenis. Yang dapat menginfeksi pada manusia itu ada 7 jenis yang ditemukan pada saat ini, di mana sebelumnya 2 diantaranya telah kita ketahui yang dapat menyebabkan penyakit SARS dan penyakit MERS-CoV. Ya, jadi SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome yang kalau tidak salah tahun 2003 ya 2003 ya. Kemudian ada namanya penyakit MERS ya, itu Middle East Respiratory Syndrome ya, itu juga disebabkan oleh virus corona ya, jenisnya berbeda. Nah, sekarang jenis ini varian yang ini ditemukan di Wuhan dan itu berkembang ke seluruh dunia. Jadi virus corona itu bukan hal yang baru, tetapi jenisnya ada beberapa macam varian-variannya. Oke. Jadi bagaimana cara masyarakat awam ini? Saya kan masyarakat awam, Dok. Saya kan tidak mengetahui gejala-gejalanya. Iya. Gejala awalnya itu seperti apa? Jadi pada hakikatnya ini dulunya sifatnya ini virus corona dia sifatnya zoonosis. Sebenarnya dia bernular dari hewan dengan hewan, tapi mungkin karena dia mutan, akhirnya dia bisa menginfeksi pada manusia. Ya, kalau gejala-gejalanya sama dengan gejala-gejala penyakit virus lainnya, seperti penyakit flu, ya, ada demam, ada sakit kepala, ada batuk, ada ingus, kemudian ada nyeri tenggorokan dan biasa nyeri-nyeri badan. Itu gejalanya. Jadi hampir seperti sama flu biasa ya? Ya, sama dengan flu biasa, hampir sama dengan flu biasa. Jadi tergantung daya tahan tubuhnya orang. Nah, sekarang infeksi daripada virus corona ini itu bisa terjadi beberapa gejala dan juga bisa terjadi tanpa gejala pada orang, tergantung daya tahan tubuh orang tersebut. Ya, gitu. Jadi untuk mencegah itu bisa sampai ke badan manusia, bagaimana model kontaminasinya antara manusia dan penderita positif dengan yang negatifnya, Dok? Ya, jadi pola penularannya itu dia melalui droplet. Droplet itu adalah semburan daripada cairan tubuh, baik berupa lendir maupun dari pada saat bersin, ada pada saat batuk, yang mungkin mengenai benda-benda yang ada sekitarnya, ya. Okay. Jadi benda-benda yang sekitarnya ya. Jadi pada saat droplet tersebut sudah dan orang lain pun kebetulan menyentuh tempat di mana droplet tersebut berada, maka kemudian dia melakukan aktivitas
itulah disitulah dia bisa tertular. Misalnya pada saat droplet muncul, orang bersentuhan dengan droplet tersebut, kemudian menggosok hidungnya, matanya, apa semuanya, dan virus itu bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Terus beberapa penelitian terbaru mengatakan bahwa bukan cuma melalui droplet, ternyata melalui airborne, jadi melalui virus itu terbang di udara luar, kemudian orang menghirup udara tersebut, itu pun bisa menularkan. Makanya beberapa himbauan seruan orang disuruh melakukan social distance, artinya jaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter untuk menghindari terhirupnya airborne virus yang berada di udara dan kontak melalui droplet. Oke. Ini kan kita ada jarak cuman sekitar 1 meter, Dok. Ini aman buat kita? Iya, insya Allah kurang dari aman. Tapi kalau kita tidak menggunakan masker ketemu sama orang itu seperti apa, Dok? Itulah gunanya masker. Okay. Ya, kenapa orang disarankan pada tempat yang keramaian, terbuka dan ramai, orang disarankan untuk memakai masker supaya itu menghindari penularan secara airborne melalui udara, ya. Ya, ataukah mungkin juga melalui mungkin tanpa sengaja memegang sesuatu yang mungkin sudah ada droplet dari pasien, kemudian tanpa sengaja menggosok-gosok hidung, tapi kalau ada masker ada semacam proteksi di situ. Ya. Okay. Tetapi sebenarnya masker itu pada saat kita merasa tubuh kita sehat, kita tidak usah menggunakan masker atau bagaimana? Oh, itu mencegah yang airborne itu ya? Airborne itu mencegah itu, ya. Sehat, ya sehat sebenarnya masker sebagai alat proteksi saja, alat proteksi diri dari karena bagaimanapun juga walaupun kita sehat, kalau kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, dia tetap ada dalam tubuh kita. Okay. Nah, dan yang kedua, walaupun kita merasa sehat, kita pun dapat menularkan kepada orang lain. Nah, makanya kita disuruh pakai masker. Jadi selain memproteksi diri kita pun juga mencegah supaya kalau misalnya kuman itu ada dalam tubuh kita juga tidak serta-merta dapat menularkan kepada orang lain kalau kita menggunakan masker. Oke, karena kan begini, Dok, ini kan saya orang awam. Tadi saya keluar, saya tidak menggunakan masker. Saya hanya menggunakan masker kain ini saja. Karena kan untuk dapat masker medis sekarang kan sangat susah sekali. Bahkan kalaupun dapat itu kayak kita mencari emas gitu untuk membelinya. Ya. Kalau masker kain ini apakah aman kita gunakan pada saat kita keluar sementara kita sehat? Apakah masker ini bisa tembus gitu, maksudnya untuk virus yang ditularkan melalui udara itu? Iya, jadi secara ilmiah yang dianjurkan adalah kalau misalnya bisa ya pakai masker N95 yang tadi pagi saya gunakan kan. Nah, kalau memang tidak ada sama sekali ya pakai masker bedah. Iya. Pakai masker bedah. Kalau memang tidak ada sama sekali ya, aku boleh buat daripada tidak ada sama sekali, mending pakai masker kain atau pakai masker yang pakai naik motor. Yang kayak ninja itu dong kan? Ya, bisa. Jadi itu bisa kita itu kan gunakan. masih banyak dijual begitu tuh. Iya. Jadi bisa digunakan. Jadi ya bagaimana lah usaha kita supaya bisa memproteksi diri kita. Oke. Iya, gitu. Oke, terima kasih Dok untuk penjelasannya mengenai masker. Dan saya juga, kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Karena saya tidak bisa membaca di sini karena ini melalui laptop, makanya saya coba buka di handphone juga. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, iya, mau bertanya juga silahkan buat teman-teman. Tapi itu kan tadi mengenai masker dan alhamdulillah saya sudah jelas dulu karena kan saya juga termasuk orang yang tidak nyaman dengan menggunakan masker. Bahkan tadi pun keluar saya tidak menggunakan masker, jadi ya. At least sebentar saya pasti akan menggunakan masker, Dok. Ya, sebaiknya kalau bisa pakai masker. Oke, terima kasih, Dok. Kalau memang tidak bisa masker, ya otomatis ya kita harus perkuat daya tahan tubuh kita, ya. Oke, siap. Dan mengenai jaga jarak itu, Dok. Misalnya orang berkerumun itu kan kita menghindari orang berkerumun. Yang saya jadi pertanyaan sebenarnya yang hitungannya orang berkerumun itu apakah lebih dari 2 orang kah atau di atas 5 orang yang kita tidak boleh berkerumun di situ? Ya, jadi jarak terbang daripada virus itu menurut beberapa penelitian sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Makanya itu yang menjadi alasan sehingga kenapa dilakukan social distancing untuk menjaga jarak tersebut.
Jadi kalau misalnya kita berada di kerumunan orang, ya sebaiknya ya bisa memperhitungkan jarak-jarak itu. Artinya tidak ada kontak langsung dengan eh, orang-orang yang ada di sekitar ya, untuk menghindari itu. Oke. Eh, mengenai di rumah saja dok, ini kan masih banyak orang, termasuk saya pun, ini saya hari ini mungkin pertama kalinya saya keluar rumah setelah saya melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Nah, kalau kita keluar setelah itu kan katanya kita harus mengisolasi mandiri lagi. Jadi saya harus menambah 14 hari lagi untuk saya mengisolasi diri. Sebenarnya bagaimana itu, Dok? Kenapa sampai harus 14 hari? Oh, ya begini. Jadi ketika virus itu masuk dalam tubuh kita, Ya. Dia akan berdiam kurang lebih sekitar 3 sampai 7 hari dalam tubuh, kemudian tubuh bereaksi ya. Tubuh bereaksi, dia tergantung sistem pertahanan tubuh dari masing-masing orang. Ada yang reaksinya cepat, ada yang kita beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang lebih 7 hari itu antibodi akan naik. Ya. Antibodi akan naik untuk melawan virus tersebut. Nah, dan itu antibodi itu akan mengalami puncaknya pada hari ke-14. Ya. Pada hari ke-14 kalau antibodi tersebut menang, otomatis itu virusnya dapat dieliminasi, dapat dimatikan atau dapat dikeluarkan oleh sistem antibodi yang ada dalam tubuh kita. Nah, setelah hari ke-21 ya 7 hari kemudian antibodi akan mulai menurun kembali. Begitu. Nah, sehingga ketika antibodi sudah terbentuk, ada namanya dalam tubuh itu sel memori sel. Ya. Jadi pada saat kuman masuk, tubuh sudah bisa mengenali, oh ini virus corona ini. Ya. Nah, ketika terpapar berikutnya, itu tubuh tidak membutuhkan lagi 7-14 hari masa inkubasinya, masa untuk mendeteksi itu virus, untuk menghalau virus. Dia cuma butuh waktu 24 jam. Oh, jadi kalau kita sudah melakukan isolasi mandiri secara 14 hari, besoknya sebenarnya kita tidak harus melakukan lagi. Tidak harus melakukan 14 hari lagi, karena tubuh sudah mulai terbentuk adanya sel memori. Jadi tubuh sudah mengenali, oh ini corona masuk lagi ini. Jadi tubuh cuma butuh waktu 24 jam untuk mengeluarkan antibodinya untuk menghantam virus. Jadi dengarkan, kalau belum cukup 14 hari, diusahakan untuk sama dengan mengulang kembali, Dok ya. Kalau dia belum sampai 14 hari terus dia keluar, dia balik lagi. Sebaiknya 14 hari. Sebaiknya 14 hari untuk ya bersabarlah di rumah untuk bagaimana bisa mengaktifkan antibodinya ya. Jadi begitu terpapar berikutnya dengan virus yang sama, ya tubuh cuma butuh waktu cuma 24 jam untuk menghalau virus tersebut, karena antibodi langsung keluar pada saat itu. Kan banyak sebenarnya teman-teman, ini kan sejak adanya COVID-19 ini dan Sulawesi Selatan dinyatakan darurat COVID, itu kan sekolah semua diliburkan. Sulsel ini diliburkan, bahkan liburnya itu sampai bulan Mei, 29 Mei. Banyak orang yang berinisiatif untuk pulang kampung. Tapi dia mau pulang kampung, dia belum melakukan isolasi mandiri yang 14 hari itu. Sebenarnya saran dokter itu seperti apa, Dok? Apakah memang isolasi mandiri di kampung, atau kami isolasi dulu di tempatnya, baru dia balik ke kampung? Karena kan ini libur sangat panjang sekali. Kantor pun tidak di mana-mana. Ini kan kayak seperti ini. Kita bisa melakukan aktivitas sosial di mana saja untuk sekarang ini, Dok. Jadi begini, tergantung keterpaparan kita dengan virus tersebut, dengan dugaan virus tersebut. Misalnya kalau misalnya kita ada kontak, ada riwayat kontak dengan orang misalnya pulang dari bepergian jauh, kayak dari Malaysia, dari China, dari luar negeri, kita ada kontak, maka bergejala atau tidak bergejala, kita harus berinisiatif untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama kurang lebih 14 hari untuk menaikkan kita punya sistem kekebalan tubuh, antibodi kita. Kalau selama 14 hari itu sehat-sehat saja, nah setelah itu ya silahkan mau kemana. Tapi kan begini, Dok, sekarang itu kan orang sudah mulai panik-panik begitu kan mengenai virus corona.
kalaupun dia tidak pernah dari tempat yang bergejala ataupun bersentuhan dengan orang, biasanya kalau dia sudah merasa dirinya demam atau flu, biasanya sudah merasa panik sendiri dengan dirinya, kayak parno-parno begitu toh, Ya, kayak parno-parno. Jadi dia biasanya dia langsung ke rumah sakit atau ke dokter untuk memeriksakan dirinya dia tergolong ODP mungkin, kan untuk status awal kan ODP dulu dok ya, ya. ODP dulu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai ODP atau cuma pasien biasa? Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada gejala demam, batuk, ingus ya, yang gejala-gejala flu atau gejala-gejala yang memang mirip dengan gejalanya corona COVID-19, ya segeralah ke sarana kesehatan, ke fasilitas kesehatan. Nanti tim kesehatan atau dokter yang menentukan, oh ini masuk kriteria ODP, ini masuk kriteria PDP, atau memang atau OTG ya, OTG orang tanpa gejala, tanpa gejala, ODP atau PDP nanti tertentukan. Nah, begitu. Dan itu dokter juga yang akan menetapkan, oh ini isolasi mandiri, oh ini harus dirujuk dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau ada gejala mending dan jangan mengobati sendiri, mending langsung ke rumah sakit untuk memastikan masuk dalam kategori apa. Oke, dok. Dok, mungkin bisa dijelaskan yang kategori ODP itu apa, PDP itu apa? Kalau karena memang kan orang juga butuh, karena kan orang cuma tahu ODP itu orang dalam apa sih namanya dok? Orang dalam pemantauan. Tetapi orang yang dalam pemantauan itu dia sebenarnya kategori apa sampai dia ditetapkan sebagai ODP? Ya, yang jelas kalau ODP itu ada gejala. Ada gejala, kemudian ada riwayat kontak dari ada riwayat pernah bepergian ke pulang daerah yang dianggap endemik, ya. Kemudian ataukah dia ada kontak dengan orang yang endemik. Nah, itu ODP. Kemudian kalau PDP itu penyakitnya sudah hebat. Artinya ada penyakit penyertanya yang menyertai, misalnya ada penyertanya ada TBC sebelumnya, ada bawaan penyakit. Kemudian jelas kontak dengan orang yang sudah pernah ada kontak erat yang dinyatakan positif dengan coronavirus gitu ya. Jadi kriteria itu nanti dokter yang sendiri yang tentukan apakah dia masuk ODP atau PDP, tergantung dari gejala klinis, kemudian dari pola perjalanannya dan sebagainya. Karena kan sebenarnya itu sekarang banyak sekali hoax dong yang beredar, sampai berapa jumlah PDP itu disebar-sebarkan, walaupun kita kan sering dapat copy paste begitu, dapat berita-berita hoax mengenai ODP ada berapa ratus. Di Bulukumba saja kan awalnya yang sama sekali baru berapa orang, mungkin baru 1-2 orang sudah hoax yang beredar ada 73, padahal sebenarnya sampai hari ini baru 33 orang ODP, sudah bukan baru ya, sudah ada 33 yang dinyatakan ODP oleh tim gerak cepat oleh Kabupaten Bulukumba. Makanya kemarin itu saya sempat bilang sama teman-teman, kalau data itu bukan keluar dari TGC, itu bisa kita nyatakan hoax, kecuali memang sudah pemerintah yang melakukan yang sudah mengumumkan mengenai status orang-orang ini. Jadi ya kita tetap mempercayai data-data yang valid ya. Jadi kan sudah dibentuk Satgas COVID-19 di Bulukumba, jadi otomatis kita tetap mempercayai apa yang dirilis, apa yang dikeluarkan oleh tim Satgas tersebut ya. Gitu. Jadi termasuk yang baru-baru ini kasusnya ada 1 orang dan ada beberapa orang yang tetap kita mempercayai apa yang dirilis oleh tim Satgas ya. Karena memang dalam tim Satgas tersebut ada beberapa kumpulan dari berbagai macam multidisiplin ilmu dan beberapa leading sektor yang berperan di dalam situ ya. Nah ini dok, dari status ODP naik ke PDP itu yang bagaimana sebenarnya? Karena kan 23, misalnya sekarang kan sudah 4 yang dinyatakan PDP untuk di wilayah Bulukumba ya. Itu sampai dinyatakan PDP itu bagaimana dok? Makanya untuk menyatakan PDP itu harus pemeriksaan dokter. Di sini di Bulukumba langsung dilakukan karantina atau dirujuk lagi? Tergantung derajat gejalanya. Kalau misalnya kondisinya tidak begitu memburuk, ya mungkin tetap dilakukan isolasi mandiri di rumah. Karena kan rumah sakit juga penuh. Susah juga rumah sakit di Makassar saja itu penuh. Jadi kalau memang
dilihat kondisinya tidak begitu darurat, ya mending terus isolasi mandiri di rumah saja. Tapi kalau misalnya memang dianggap penting untuk dilakukan rujukan, ya kita rujuk dari rumah sakit. Jadi sebenarnya ada tim pemantau untuk yang ODP dan PDP ini? Ada tim pemantau baik di puskesmas maupun ini setiap hari mereka setiap hari, setiap jam, ya setiap ada kasus langsung dilakukan pemantauan. Kalau misalnya dinyatakan di tempat ini ada orang yang baru datang dari Malaysia kah, dari mana, langsung dilakukan survei oleh tim surveillance atau tim TKC dari puskesmas. Dan mereka disuruh untuk melakukan isolasi mandiri. Iya. Dan itu didampingi oleh dokter. Oke, tapi kan banyak orang bandel dong. Dia sudah disuruh isolasi, tapi dia tetap keluar. Padahal dia sudah dalam pemantauan, bagaimana itu? Makanya itu kan kita tidak bekerja sendiri. Kita bekerja per tim. Di berbagai puskesmas di kecamatan kita bekerjasama sama ya tim dari kecamatan, tim dari kepolisian, Babinsa, Kaptimmas dan sebagainya. Jadi ada kerjasama. Jadi ada satu tim memang. Jadi ketika memang kita sudah menyatakan dari tim kesehatan menyatakan ini orang ini harus isolasi mandiri, maka mungkin pengontrolannya ya dari kepolisian kah atau dari tentara kah atau dari tim kecamatan kah, ya desa. Dusun kalau di kampung. Luar kota semua yang terlibat. Semua terlibat memantau. Oke. Tapi kan begini dok, biasanya ada orang dipantau itu kasihan, biasanya disuruh keluar dari kampung karena takutnya orang itu jadi pembawa wabah di kampung itu. Bagaimana itu? Itulah yang saya pernah katakan bahwa kemungkinan dengan adanya COVID-19 ini ada fenomena sosial yang baru muncul di masyarakat, yaitu adanya stigma dan diskriminasi. Bayangkan saja orang yang baru pulang ataupun ya orang pulang dari misalnya dari bepergian jauh dari daerah mana yang dianggap sebagai tempat untuk penyebaran penyakit tersebut, orang sudah mulai resisten. Betul. Ya walaupun keluar terdekat tetap juga resisten. Bahkan pernah baru-baru ini di Ujung Loy itu ada orang yang baru dirawat di Bantaeng, ya kebetulan dia mungkin orang Bontomasila karena baru-baru ada kasus orang Bontomasila yang satu positif. Orang tersebut dari Bantaeng langsung ke rumah mertuanya di Ujung Loy, tidak pernah singgah di Bontomasila. Orang di sana sudah resisten, ditolak. Langsung telepon lurah, telepon camat, tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan kalau bisa suruh pergi. Padahal penyakitnya bukan penyakit. Penyakit kan. Akibat itu ya, bukan PDP, bukan ODP untuk COVID. Jadi, padahal dia murni baru keluar dari rumah sakit kasihan. Ini fenomena akan muncul nantinya dan akan berlanjut kalau memang tidak ada kesadaran dari masyarakat. Ini menjadi penyakit yang baru di masalah sosial masyarakat. Mungkin juga edukasi dari pemerintah dok ya. Harus memberikan informasi yang benar bagaimana caranya memanusiakan manusia yang terpapar ini, maksudnya. Jadi semuanya harus terlibat ya, bukan cuma dari kesehatan, semua harus terlibat ya. Termasuk masyarakat karena kan hari ini juga ada berita yang bikin miris sekali. Ada pasien yang dilarang sudah siap lahan kuburnya, tiba-tiba ditolak sama warga di situ untuk dikuburkan di situ, kan kasihan. Walaupun ini terjadi bukan di Bulukumba, tapi mudah-mudahan di Bulukumba tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu dok. Nah itulah maksud saya, yang stigma itu, diskriminasi yang akan muncul yang begitu. Jadi kalau memang penyadaran kepada masyarakat itu tidak aktif, otomatis ya mungkin informasi tentang masalah penyakit COVID ini akan simpang siur. Ya. Jadi sebenarnya karena kan ini persoalannya karena setelah dinyatakan harus berada di rumah, otomatis itu jalur informasi biasanya kan ada yang miss itu dong. Karena kan informasi yang dari kota tidak bisa sampai ke desa. Nah yang di desa ini yang paling gampang sekali masuk, yang hoax. Sampai mereka takut sendiri. Saya pun dok awalnya sangat takut sekali begitu saya tahu sudah ada yang ODP, itu hari belum ada status yang positif, baru ODP. Itu sudah sangat ngeri sekali. Parno sendiri untungnya pada saat itu memang sudah melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi
informasi-informasi terus yang ada yang bertambah hoax ini dok yang bikin masyarakat resah mengenai bagaimana menyikapi orang-orang yang sudah dinyatakan ODP dan PDP, apalagi yang positif. Jadi begini, jadi setiap dalam pemantauan itu di puskesmas itu baik pemantauan lewat telepon maupun lewat dikunjungi langsung ya, oleh tim puskesmas atau tim kesehatan yang ada di kecamatan. Jadi selain dikunjungi, selain dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, ya, tetap juga kita memberikan edukasi, ya, memberikan komunikasi dan informasi terkait penyakitnya, terkait tentang COVID-19 ini supaya mereka tidak salah informasi dan tetap tidak takut dan tidak panik terhadap penyakit dan terhadap COVID-19 tersebut. Ya, tadi sebenarnya itu saya juga masih kaget ternyata masih ramai sekali orang di jalan. Ya. Bagaimana sebenarnya itu? Jadi itulah mungkin karena disiplinnya masyarakat kita ya, padahal himbauan pemerintah kan sudah luar biasa sekali menghimbau masyarakatnya, seruan-seruannya dari berbagai perangkat pemerintah yang baik di pusat, daerah, kecamatan sampai kelurahan dan tingkat pemerintahan yang paling kecil itu sudah sekian optimalnya untuk melakukan sosialisasi, seruan, himbauan terhadap untuk melakukan social distancing, self isolation dan self quarantine. Tetapi yang namanya masyarakat yang mungkin belum ada kesadaran ya, karena memang tantangan di dunia kesehatan adalah susah untuk merubah perilaku masyarakat secara instan. Jadi itu proses. Jangankan begitu, rokok saja sangat susah, apalagi kalau misalnya masalah yang begini-beginian. Tapi saya sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai ada kesadaran. Ya. Nah, misalnya di masjid orang sudah mulai jarang ke masjid, itu pun di masjid sudah ada jarak sah ya, untuk melakukan social distancing ya. Kemudian juga di tempat-tempat umum juga sudah mulai yang ditutup, kayak di waktu-waktu sudah mulai banyak yang ditutup dan sebagainya. Saya rasa sudah mulai ada kesadaran bertahap bagi masyarakat. Tapi kalau melakukan olahraga di lapangan itu bagaimana dok? Sementara di lapangan kan masih banyak orang-orang gitu yang lalu-lalang. Ya, tetap melakukan social distancing. Itulah. Nggak apa-apa olahraga, yang penting sendirian. Ya, social distancingnya jalan. Oke. Nah, mungkin dok ada yang bisa dihimbau ke masyarakat mengenai stay at home ini di rumah saja. Kalau belum cukup 14 hari, kalau saya kan alhamdulillah sudah 14 hari. Jadi sudah bisa keluar masuk lagi, isolasi diri lagi. Tapi kalau sudah merasa badan tidak enak, istirahat lagi sampai beberapa hari. Iya, kalau saya sih sarankan terkena penyakit itu kita harus sabar. Ya, kita harus sabar karena penyakit itu masuk dengan proses, kesembuhannya juga dengan membutuhkan proses, jadi tidak instan. Jadi kesabaran itu dengan melakukan isolasi mandiri di rumah, selain untuk meningkatkan antibodi untuk melawan virus, bila ada virus tersebut, juga untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh kita dan mencegah keterpaparan yang lebih lanjut. Ya. Jadi selain kita mencegah diri kita pun juga mencegah supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Karena kalau kita sebagai pembawa penyakit, kita keluar kemana-mana, walaupun kita tanpa gejala dan virus ada dalam tubuh kita, otomatis virus tersebut dapat kita menularkan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Jadi sebaiknya berdiam diri di rumah, ya. Sabar mengikuti perkembangan, sabar mengikuti proses penyakit, ya, dan jangan panik, nggak usah takut, karena kepanikan, ketakutan itu akan menurunkan sistem imunitas tubuh. Yang saya ada satu ini pertanyaan terakhir ini kayaknya mengenai mencuci tangan yang benar dan kenapa harus mencuci tangan? Karena kan begini dok. Orang itu sekarang yang pikirannya mencuci tangan yang bersih itu harus dengan menggunakan hand sanitizer. Tapi kan hand sanitizer sekarang langka sekali kita dapat di pasaran. Kalau dulu sih gampang-gampang saja, kalaupun dapat itu sudah sangat mahal sekali.
yang efektif itu karena kan saya juga setiap keluar ke rumah selalu membawa hand sanitizer, di rumah pun saya tetap pakai. Ya. Apakah yang mana yang paling bagus, Dok? Cuci tangan dengan sabun biasa kalau di rumah, di luar baru pakai hand sanitizer, atau tetap menggunakan hand sanitizer sampai dia habis dan kita mesti mencari lagi yang lain? Ya, tetap menggunakan sabun. Yang paling efektif tetap menggunakan sabun karena itu yang lebih mudah, lebih murah. Ya? Kalau hand sanitizer kan mana dibeli lagi, apalagi sekarang barangnya langka. Ya, tapi yang lebih menurut saya lebih efektif itu menggunakan air mengalir, ya, ada sabun, itu. Bahkan beberapa penelitian mengungkapkan kalau misalnya sudah 3 kali menggunakan hand sanitizer, yang mending berikutnya harus dengan menggunakan sabun. Jadi kalau menurut saya secara logika ya mending pakai sabun biasa, pakai air mengalir dengan menggunakan sabun saja. Itu sabunnya harus menggunakan yang antiseptik atau sabun biasa saja? Karena kan ada sabun antiseptik, ada sabun biasa. Sebenarnya mau antiseptik maupun semua kan sifat sabun itu kan dia sifatnya mengikat kan, ya. Mengikat ketika mengikat kotoran, lemak dan sebagainya. Setelah itu kita bilas dia kan sudah keluar. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Minta maaf sudah mengganggu. Jadi mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada malam hari ini oleh Dr. Amrullah yang juga yang di rumah sakit sebagai apa, Dok? Bukan di puskesmas. Di puskesmas. Di puskesmas sebagai apa, Dok? Dokter puskesmas. Dokter puskesmas dan juga bukan dokter praktek di sini. Bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di Bulukumba dan tidak panik. Dan saran saya ketika belum cukup 14 hari, Dok, ya, stay at home sebaiknya untuk tidak keluar dulu, untuk tidak kemana-mana dulu, ya. Kecuali mungkin orang-orang yang dia harus di jalanan, Dok, untuk mencari nafkahnya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di jalanan yang mencari nafkah sehat-sehat selalu. Dan kalau dia tidak kemana-mana, Dok, dia tidak mendapatkan nafkah, dia tidak bisa pulang memberikan nafkah untuk keluarganya. Yang itu yang kita sangat kasihan. Itu masalah juga. Kalau pegawai-pegawai kan enak sih, Dok. Pegawai-pegawai bisa dari rumah mereka bisa bekerja, tapi kalau pekerja-pekerja jalanan kayak tukang beca yang tadi kita temui, buruh harian, pokoknya buru-buru harian kayak supir-supir PT-PT yang dia harus menghidupi keluarganya setiap hari. Jadi saya tidak tahu itu akan menjadi tanggungan pemerintah nantinya begitu setelah COVID ini status ini ditambah sampai bulan Mei. Aduh. Iya. Jadi angka kemiskinan kayaknya akan bertambah ini, Dok. Ada perhatian dari pemerintah, ya, karena kalau tidak akan memunculkan masalah baru. Sangat. Mungkin COVID-nya berlalu, tetapi muncul masalah yang baru, muncul masalah sosial akan semakin meningkat, ya. Iya, Dok, apalagi nih jelang Lebaran, jelang puasa dulu deh, bukan Lebaran, puasa dulu, aduh, minta ampun lagi kita. Ya, mudah-mudahan COVID cepat berlalu dan kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan khusyuk. Amin. Karena kan virus itu tidak akan ada berjangkit di orang-orang yang bersih, Dok, ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua terlindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhiri, oke.